gue mau bikin komparasi ras tipe GR Sport sama Veloz tipe Q TSS. Sebenarnya bukan nggak kelasnya, pasti akan ada yang ngomong, mas bukan kelasnya mas beda harga mas beda keperluan. Tapi jujur ya, dulu sebelum gue ngambil ras ini, dulu tuh gue galau banget karena pas gue beli ini dulu tuh ini mau launching, mau keluar tapi belum keluar karena gue beli ini Oktober 2021. Ini tuh baru ada supply. Bohong banget, saya dibohongin dulu sama bos gue. Dibilang adalah, oh Veloz ini bakal launchingnya nanti Januari atau Desember. Ujuk-ujuk di November sudah ada supply guys. Jadi agak sedikit rasa menyesal sedikit ya. Tapi kalau dari segi harga sih enggak. Ngomongin harga, yang ini harganya tipe TSS 335 300. Yang ini yang baru sekarang 306 100. Beda harganya lumayan 29.200. Tapi kalau misalkan ini di compare sama Veloz yang tipe Q CVT doang tanpa TSS, beda di tipis 7.200. Kira-kira lebih worth it yang mana, nanti kita bakal review. Dan ngomong-ngomong, harga ini belum ada diskon. Thank you buat Auto 2000 Ciledug sudah dikasih pinjem unitnya, dan ini kita review mandiri. Jadi gak ada disuruh titipan, gak ada. Jadi memang nanti akan saya bahas plus minusnya. Yuk kita langsung review aja mobilnya. Dari mesin sudah ketebak, ini udah pasti punya ras. Dulu Veloz yang lama juga pakai ini. Tombol lock, unlock, ini juga tombol. Nah ini bingung nih tombol locknya di mana? Rupanya ada di logo Toyota ini guys. Terus tetap ada, yang ini punya Veloz ya. Dia ada kunci manualnya, ada tetap. Nah ini juga ada. Tuh. Jadi keduanya tetap sama-sama praktis. Jadi untuk buka masuk, termasuk bagasi belakang, cukup dikantongin aja. Untuk buka tutup bisa dari tombol kanan kiri. Cuman kita langsung tes ya. Yang ras kunci dia ngelipat. Sekarang saya tes lagi yang ras. Pada saat saya buka dia nggak ngelipat, nggak ngebuka gitu maksudnya. Pas ini dia ngebuka. Berarti secara dari segi kenyamanan ya, menurut gua kenyamanan ini menang. Nih tampak depan dari Veloznya dulu. Di sini lampunya sudah multi reflektor LED. Ada ornamen chrome yang bener-bener memanjang dari ujung belakang. Nanti kita lihat sampai belakang ya. Belakang sini nyambung tuh sampai sini nih, ya kan? Bagian bawahnya sini hitam. Ini ada logo Toyota dan bentuknya ini sudah nyebutnya apa ya? Can look ya kalau Toyota tuh ya. Ini ada kamera 360, ya kan? Lampu fog lampnya masih halogen biasa dan di sini ada housingnya warna chrome, ini warna dope, gitu. Di sini warnanya silver. Secara tampilan ganteng nggak? Kalau secara ras ini bener-bener mobilnya terlihat gagah banget. Banyak banget yang bilang baby Fortuner. Nih dari sini nih kayak ada kayak tarikan garis gitu. Jadi kayak box apa ya, gimana ya, maco gitu kan. Lampunya sudah multi reflektor LED, automatic juga. Ini lampunya masih halogen biasa fog lampnya, dan di sini tuh banyak kesana tuh jadi kayak mobilnya tuh kayak gemuk banget gitu loh, ya kan nih. Tapi jujur kalau kayak gini bersihnya agak susah nih guys. Konsepnya ini tuh lebih ke gagah, maco. Nah kalau si Veloz itu lebih ke elegan kayak gitu. Ini nggak ada apa-apa lagi yang bisa saya jelasin. Kalau di sini masih banyak nih guys. Jadi ada namanya Toyota Safety Sense di situ. Tapi jujur waktu itu saya coba agak kurang responsif gitu loh. Apa saya salah apa gimana? Karena kalau kayak di beberapa brand lain itu kan bisa diatur ya, mau matiin atau hidupin. Kalau ini kemarin saya coba nggak bisa. Tapi fitur yang menarik menurut gua adalah si pedal miss operation control itu menarik karena mencegah kita salah injek gas padahal kita mau injek rem. Kalau di ras lebih nggak ada apa-apa sih guys. Velg yang dipakai sebenarnya sama ring 17, cuma bedanya ini lebih lebar. Profil ras tuh 215/60 ring 17, sedangkan kalau si Veloznya itu 205/50 ring 17. Ini lebih tipis. Jadi kalau dari segi kenyamanan, kalau saya pribadi ya, ini lebih ke kayak perkotaan dan segala macam. Nah kalau si ras itu lebih ke segala medan. Jadi kalau kalian tuh senangnya suka pergi ke tempat-tempat yang jalannya sering rusak dan segala macam, ya ambil ras. Kalau ini lebih kayak ke perkotaan gitu. Apalagi sekarang si Veloz ini penggerak roda depan. Padahal mesinnya juga sama-sama sih. Jadi alasan lainnya ini lebih mudah bermanuver dan lebih responsif. Saya sudah pernah coba. Talang air dapat, roof rail dapat, ya kan? Ini warna hitam. Yang untuk rasnya selain dapat side skirt, ada set body molding. Roof railnya ini asli beneran. Ini juga warna hitam. Dan si Veloznya dia tetap ada side skirt. Ini warnanya hitam. Warna hitam nih guys.
Dan ternyata di bagian belakang sini ada kayak over fender, tapi dia tuh sewarna body, menambah kesan elegan juga gitu ya. Ini tampak belakang antenanya sama-sama sudah shark fin. Ini tuh sebenarnya bukan, nggak bisa dibilang spoiler sih. Head mount supplement-nya tuh ada di sini nih, di dalam sudah ada defogger. Defoggernya udah ada, wiper juga ada. Terus kalau kalian perhatiin sini tuh bentuknya kayak bumerang. Ini warna hitam dop, dan rupanya window line-nya tuh cuma sampai sini, nggak nyambung sampai sini. Mungkin kalau nyambung sampai sini sih unik juga gitu ya. Terus lampunya sudah LED, cakep nih. Cuman sayangnya kepotong doang di logo Toyota sini. Harusnya mungkin Toyotanya logonya mundur, misalkan ke bawah gitu ya. Itu pasti akan lebih cakep banget gitu loh. Dan rupanya beberapa ada fungsinya sih. Lampu LED itu nyala buat apa sih? Jadi buat ngasih tahu di belakang kita ukuran atau dimensi mobil ini seperti apa. Di sini ada kamera di sini, dan ini ada emblem Veloz, ya kan? Terus di sini tuh kayak ada sambungan gini. Nggak tahu apa tujuannya, ini kayak agak sambungan gitu. Tatakan plat, parking sensor ada. Terus di sini ada reflektor, dan ini ada bentuknya kayak apa ya? Kayak ini housing doang nih, warna hitam. Ya kan? Ini di sini bagian ini warna bodi kita itu ini grey ya, dan ini tuh hitam dop. Nah, kalau di Rush ini jauh lebih apa ya? Sporty. Ini rear spoiler, ada high mount supplement di sini. Lampunya sudah LED. Dan tentunya keduanya sudah sama-sama dilengkapi dengan emergency brake signal. Ada emblem Rush, 50 tahun Toyota, ini emblem GR Sport. Di sini parking sensor warna hitam. Jadi kelihatan kayak aftermarket. Kalau si Veloz kan enggak ya. Ini enggak ada, ini tambahan. Terus ini warnanya silver, dan di bawah sini tuh warnanya kayak abu-abu gitu. Sekarang lagi tes bagasi. Saya sudah sengaja bawa koper segede gini. Jujur kalau saya pulang kampung itu setidaknya paling kepake untuk jok baris ketiga itu cuma satu doang. Barang gue pasti banyak, apalagi anak sudah 2 nih guys. Jadi penting juga buat kalian itu sebelum kalian beli mobil tuh cek tuh bagasinya kayak gimana. Jadi ini apa namanya, skenario nya kayak gini, yang dilipat separuh, ini kayak gini, posisi berdiri. Ini masih ada sisa berapa nih? 1 jengkal. Yang atasnya ini abaikan ya, ini gantungan kok, ini nggak pengaruh kok, ini nggak pengaruh tuh, ini segini. Masih ada segini. Ini kalau posisi tidur berdiri begini. Nah, sekarang kalau dibikin kayak begini, nah ini juga masih muat dengan skenario yang ini kepisah. Maksudnya masih bisa buat duduk ya. Ini kayak gini. Tuh. Jaraknya segini nih guys ya. Nah, sekarang kalau dia bikin posisi tidur, itu udah mentok, karena mentok sama kursinya. Nih, kakinya kursinya tuh mentok. Ya kan? Mentok sama kursinya, ini udah mentok, hampir mentok segini nih. Ini masih sisa banyak. Tuh, masih sisa banyak banget. Karena orang justru cari baris ketiga tuh biar bangku ketiganya masih bisa buat duduk. Kalau dilipat semua ya ngapain beli mobil 3 baris, bener kan? Jadi kalau kalian jarang banget pakai mobil baris yang ketiga, mendingan kalian ambil yang 2 baris aja. Di sini yang sudah mulai beda tuh di baris ketiga, di Veloz ini tuh nggak ada hand grip. Sedangkan hand grip tadi kalian bisa lihat sendiri kan, hand grip itu saya pakai buat gantungan baju. Dan ini kalau kalian perhatiin, nggak tahu ya, itu sebelah kanan tuh ada jendolan. Oh, jendolan ini rupanya buat seat belt nih guys. Ini jendolannya tuh buat seat belt. Menurut gue lebih sempit ini ya Dit ya. Lebih sempit ini sih guys kayaknya. Lebih sempit ini tuh. Ya kan tuh. Ini dibikin posisi berdiri kayak gini. Nah, sekarang kalau dibikin posisinya, nah lebih luas mana dah tuh? Mirip-mirip nggak sih? Masih bisa muat tuh. Masih bisa muat. Ini juga bisa tuh kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya ditidurin gimana mas? Oh, kalau di posisi mentokin kayak gini ini lebih luas, lebih panjang nih Dit, ya kan? Tadi di Rush karena pada saat dilipatnya itu dia ada posisi bagian kaki dari bangku ketiga sempit, ini lebih luas nih, tuh lebih luas. Di baris kedua Rush ini posisi yang enak nomor 2 lah ya, tetap posisi enak pertama ya di depan nomor 1. Ini agak mendingan. Kalau 3 sih saya nggak perlu coba, karena buat saya pribadi ya nggak rekomen lah, nggak enak. Pokoknya baris ketiga enak karena ada agak begini banget, pokoknya enak buat duduk. Terus kalau kalian mas kok joknya udah gini, ini udah saya upgrade karena bahan aslinya itu fabric. Itu salah satu yang saya nggak suka. Kenapa? Pokoknya kalau kalian beli mobil dan kalian ada rencana, oh nanti mau saya ganti jok kulit, kenapa kalian nggak beli mobil yang sudah jok kulit sekalian? Karena apa? Karena nih PR-nya nih, jadi kayak gini tuh nggak rapi dan segala macem. Tuh lihat sebelah kirinya tuh, ya kan door trimnya copot-copot gitu loh. Dan pada saat saya klaim ke tokonya, dibilang ya mas nanti nggak apa-apa dibawa ke sini aja, paling garansi 2 atau 3 tahun. Dan saya pribadi, mungkin saya orangnya rada perfect ya, ngeliat itu nggak enak aja
gitu. Dan ini bisa di sliding. Ada yang jatuh. Ini jaraknya segini, ya kan? Ini agak sedikit ya, tapi ya cukup oke lah. Ini nggak menopang sempurna, sedikit doang, tapi buat duduk masih cukup nyaman. Terus di bagian sebelah sini ini saya protes banget nih. Jadi di sini ini kan ada power outlet nih. Dia ada power outlet tuh tiap baris. Cuma dia belum ada USB port gitu, nggak ada. Jadi saya harus beli lagi kayak ginian. Terus ini apa sih gunanya? Nih akhirnya pecah. Kenapa? Naruh tempat minum kayak gini tuh menurut gue nggak guna banget. Dan ini setahu gue ini juga produksi dari third party, ini bukan dari pabriknya. Kenapa? Karena buat taruh minuman dan segala macam tuh keganggu sama rem tangannya yang masih elektrik, manual kok elektrik. Coba kalian lihat nih, agak sedikit segini doang bagian baris keduanya. Kita bandingin sama Veloz yuk. Duduk di Veloz ini lebih nyaman. Nih kalian bisa lihat ya. Ini lebih menyangga paha dengan sempurna. Joknya ini sebagian dia kombinasi ya, fabric dan ini kulit. Even kalau gue beli mobil ini, gue nggak bakal ganti sih joknya karena menurut gue ini udah cukup mudah dibersihkan nih. Tuh bahannya kayak gini. Dan di sini kalau kalian misalnya perlu armrest bisa dibikin, bisa diturunin. Ada stoppernya di sini. Sedangkan kalau si ras dia nggak ada. Ini ternyata headrest guys, nggak ada kayak tempat minum. Tapi tempat minumnya cukup oke. Nih lihat ya desain itu. Nah ini lebih berguna, lebih bermanfaat. Ini bener-bener setahu gue ini dari pabrikan. Jadi kayak bener-bener dipikirkan nih, taruh minuman kayak gini misalkan, itu lebih berguna. Dan ini juga sudah ada tuh port USB. Ya 2,1 ampere ada 2. Ini kayak lebih luas. Oh iya, jarak kepalanya lebih legaan sini nih, lebih legaan sini. Cuman yang agak unik ini AC-nya kayak puteran kayak kompor. Tapi ini AC beneran kok. Dan plusnya lagi di sini ada nyebutnya apa dong ini? RSE ya, Rear Seat Entertainment. Tapi ini nggak bisa nyambung depan untuk kalau misalkan kalian nyetel Apple CarPlay, Android Auto nggak bisa. Ini hanya kalau kalian nonton yang dari flash disk itu dia nyambung ke sini. Kalau nggak dipakai bisa ditutup. Uniknya lagi ini juga bisa jadi ambient light, jadi pas nyalain nanti ini nyala kayak gitu guys. Sebagai mobil keluarga juga nih ada tempat cup holder juga. Dan yang tadi saya bilang ini sudah soft touch semua. Sudah soft touch semua ya kan, jadi kalian nggak perlu dimodif-modif. Jadi kalau kalian beli ras pasti kalian modif. Kalau kalian beli Veloz belum tentu kalian modif karena udah cukup oke. Duduk di baris ketiga sini, di sini ada tempat cup holder, seat belt juga ada lampu bagasi. Nah kalian mungkin perhatiin di sebelah sininya, ini ada sedikit nggak menyangga full. Ya tentunya nggak bisa diapa-apain. Ini sudah di reclining paling full. Terus kalau misalnya ini ditutup, ini tuh ada kayak sedikit jeda bagian bawah sini ya. Posisinya rada ngepas. Ini tadi posisi dia netral, nggak di sliding ke depan. Ini udah paling netral kayak gini. Kalau misalnya dibikin paling rebahan nih, paling rebahan banget, ini baru mentok. Jarak kepalanya segini nih, sekitar segini, ngepas banget. Ya artinya yang duduk di baris ketiga orangnya segede saya. Terus kalau misalnya dibuka keluarnya juga gampang. Di ras ini malahan lebih parah lagi nih, ngangkat banget kayak gini, tempat cup holder ada. Dan ini kalau ditutup udah ngepas banget lah ya, asli ngepas banget. Tuh, ngepas banget. Ke sebelah sini yang saya suka pertama langsung saya tertuju sama ini loh, tempat cup holder. Ini tuh bisa ditaruh di sini, jadi kena blower AC, menjaga minuman tetap dingin. Di sebelah kiri pun juga sama tuh. Mungkin terkesan sepele tapi saya suka banget, itu sama ada kayak di mobilku yang Yaris Bapau. Terus kalau kalian perhatiin kayak tempat handle-nya sini juga bentuknya juga kayak mobil mahal ya. Ini jahitan palsu sih guys, tapi di sebelah sini ini soft touch. Terus setirnya dia sudah kulit, ada stitching warna abu-abu. Bentuknya sekilas mirip kayak Toyota Raiza. Ini ada driving mode, kita coba nyalain. Dia tuh belum full digital semua, center clusternya hanya bagian tengah aja. Beda nih, tuh. Ini mirip banget sama kayak Toyota Raiza. Bahkan ada arah bannya itu juga ada nih, tuh. Pada saat dibelokin dia juga ikut belok. Jadi kalau kalian jenuh, nggak suka, ini bisa dirubah nih desainnya tuh. Kalian bisa rubah sesuai keinginan tuh, bisa berubahan. Terkesan sepele tapi buat gue sih udah cukup oke. Joknya kan sudah semi kulit, airbagnya juga ada 6, sudah ada adjuster juga nih. Ada adjuster. Terus yang kalau kalian pada ngeh di bagian sini tengah, ini tuh ada kayak apa dong ya jembatannya? Jembatan ya, masa jembatan nyebutnya? Jadi di sini tuh ada ambient light warna biru, sudah electric parking brake, auto hold, matic-nya sudah saya wincel, ya kan? Di sini
Tuh, pakai way auto hold ya kan. Ini ngecas meskipun pintunya nggak terkunci. Terus di sini black glossy juga menambah kesan mewah. Meskipun AC-nya sudah auto karena dia produksi sama dengan Ras, sama kayak Daihatsu Xenia sama Avanza juga, dia nggak ada arah semburan bawah. Termasuk di fog depan juga dia nggak ada. Kenapa gitu loh, tanggung banget. Di sini ada aksen-aksen warna silver. Sini ini soft touch. Ada yang belum veloz, belum boxnya belum soft opening. Ini layout sebelah sininya. Kaca spion dalam masih day and night biasa. Ini nggak ada kaca. Ini ada kaca, ada lampunya. Dan di sini nggak ada tempat kaca mata. Sama-sama sudah smart entry. Bedanya kalian jangan fokus ini sudah saya upgrade. Aslinya itu warnanya beige kayak gitu, udah saya ganti. Terus kalian nih loh, nih kalau kalian beli mobil yang belum di sini, kalau dipasang sendiri jadi kayak gini nggak rapi. Gue juga nggak bisa nyalain sananya. Memang pasti karakternya kayak gini guys. Setirnya sudah kulit sederhana banget. Tombolnya cuma ada tombol telepon, sama mode, sama speaker. Di sini juga nggak ada yang bisa diutak-atik guys. Cuman jam ini telepon, odonya cuma average BBM, range, odo, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Terus yang hijau-hijau tuh gambar daun tuh adalah eco display aja. Lampunya sudah otomatis tapi dia belum ada kayak follow me home atau apa kayak gitu, dia nggak ada. Lebih simple aja di sini, lebih sederhana. AC-nya sama sih, sama-sama otomatis, cuma di sini dia nggak ada arah semburan kaki, sama aja, sama baik. Terus di sini juga ada power outlet sama. Nah ini yang saya bilang, tempat minum sini ini tuh ganggu. Biasanya saya mau ngambil ya, kalau hanya bisa segede gini. Kalau kalian beli tempat minum agak gede dia nggak bakal bisa muat. Apalagi rem tangannya ganggu, masih manual. Ini maticnya kayak gini. Udah pasti sih, kalau cuma beda 7.200.000 ya gue lebih baik mungkin akan ambil Veloz yang tipe Q, even yang belum TSS. Head unitnya udah bisa ambil Apple CarPlay sama Android Auto. Terus maafkan ini berantakan karena saya belum pasang untuk dashcamnya. Saya merasa saya perlu pasang dashcam karena saya mau pulang kampung, penting buat perjalanan. Tapi yang saya suka di sini sudah ada tempat kacamata nih guys. Nih kalau si Veloz tadi nggak ada. Terus kanan kiri juga ada. Nissan Pacer-nya ada kaca, lampu kanan kiri. Spionnya masih gini. Ya tinggi segini. Ini jasernya sama persis. Di sana lebih mewah, ini lebih sempit. Di sini nggak banyak yang bisa dibahas, Dit. Airbagnya sama-sama 6, rem ABS udah semua sih. Nah, kalau di Veloz ini, baik Veloz maupun Avanza, dia sudah ada sofa mode. Jadi bener-bener mobil ini tuh didesain ulang gitu loh guys. Ini salah satu nilai plusnya buat kalian yang suka road trip. Ini udah cocok banget, karena bagian sini bisa dibikin sofa mode. Ras nggak bisa guys. Jadi gimana Mas Teguh? Kira-kira tahun 2024 masih worth it gak sih beli Ras? Menurut gue tergantung kebutuhan. Tapi kalau dari segi kenyamanan dan segala macam, gue pasti akan lebih milih ini. Karena sekarang jalan yang rusak tuh di mana sih? Karena even kalau jalan rusak sekalipun, gue pakai mobil juga agak-agak mikir-mikir sih gitu. Karena zaman now, kenapa kalau Avanza, Veloz, bahkan Innova aja sekarang sudah berganti ke mobil penggerak roda depan? Karena ya dianggapnya jalanan di Indonesia sudah mulai agak membaik. Kayak gitu loh. Jadi mudah-mudahan menjawab penasaran teman-teman. Balik lagi, saya minta teman-teman itu kalau misalkan mau beli mobil, datanglah lihat unitnya, cobain satu-satu kalau perlu test drive. Jadi nggak perlu percaya si A, si B, si C, datang biar nggak nyesel. Karena penyesalan tuh selalu datang di belakang. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya kalau misalkan pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya @teguh.ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah Dit, videonya jadi susah. Susah asli beneran.